Kamu menekan kirim, dan di suatu tempat air mulai menguap. Sebuah permintaan pendek, mungkin 100 kata. Sebuah email yang malas kamu tulis sendiri, melesat pergi dalam sepersekian detik. Dalam hitungan detik, jawabannya muncul di layar, rapi dan seolah tanpa biaya. Sebuah gestur yang kita ulangi puluhan kali sehari, begitu akrab hingga tak pernah kita curigai sama sekali. Namun ribuan kilometer dari tempatmu duduk, di sebuah gudang tanpa jendela seukuran beberapa lapangan sepak bola, deretan mesin memanas karena memproses kalimatmu tadi, dan untuk menahannya tetap sejuk, air pun menguap. Jadi apakah kecerdasan buatan benar-benar cuma-cuma seperti yang tampak di layar, atau diam-diam meneguk salah satu sumber daya paling langka di planet ini? Berapa banyak air yang lenyap dari satu email malas, dan siapa yang menanggungnya? Mari kita telusuri kemana air itu pergi. Dan untuk menenangkan logam yang membara itu, air bersih dialirkan ke atasnya, lalu sengaja dibiarkan menguap ke udara, melalui apa yang disebut pendinginan evaporatif, yaitu metode menurunkan suhu server dengan menguapkan air. Kabut yang naik ke langit itu tidak akan pernah kembali menjadi hujan di kotamu. Sebuah kajian bersama para peneliti University of California, Riverside mencoba menghitung besarannya, dan angka yang mereka temukan mengejutkan karena kesederhanaannya. Satu permintaan sepanjang 100 kata, mereka perkirakan bisa menghabiskan air kira-kira sebanyak 1 botol air mineral. Meski angka ini sangat bergantung pada model, lokasi pusat data, dan metode pendinginannya. Lalu bayangkan, angka kecil itu dikalikan dengan miliaran permintaan yang diperkirakan dikirim umat manusia setiap hari. Dari email malas sampai video-video iseng yang kita minta dibuatkan hanya untuk sekedar hiburan. Apakah air masih akan menjadi barang yang bebas kita minum 10 tahun dari sekarang? Ataukah perlahan berubah menjadi komoditas yang diperebutkan secara diam-diam? Bersama Ruang Makro, mari kita memahami harga air dari setiap jawaban kecerdasan buatan. Selama bertahun-tahun, kekhawatiran kita terhadap kecerdasan buatan hampir selalu berkutat pada hal-hal yang dramatis. Pekerjaan yang diambil alih, informasi yang dipalsukan, atau mesin yang suatu hari melampaui penciptanya sendiri. Kekhawatiran semacam itu sah-sah saja. Hanya saja, sementara perhatian kita sibuk menatap skenario-skenario besar tadi, ada satu hal yang sudah benar-benar terambil secara perlahan dan nyaris tanpa perlawanan, yaitu air. Untuk memahami bagaimana teknologi yang tampak tidak menyentuh air sama sekali bisa ikut menghabiskannya, kita perlu mulai dari pertanyaan paling mendasar. Seberapa banyak air yang dimiliki planet ini? Di atas kertas, bumi tidak pernah kekurangan air. Total volumenya diperkirakan mencapai sekitar 1,4 miliar kilometer kubik, dan sekitar 70,8% permukaan planet ini, kira-kira 3/4-nya, tertutup olehnya. Masalahnya, sekitar 97,5% dari jumlah itu adalah air asin yang tidak bisa diminum manusia. Dan dari sisa kecil yang tawar, sebagian besar terkunci di dalam es dan lapisan tanah yang dalam. Teknologi memang terus mencoba menjebol batas itu. Para ilmuwan di Australia misalnya mengembangkan desalinasi, yaitu proses menghilangkan garam dari air laut dengan senyawa metal organic framework atau kerangka logam organik. Material berpori itu dengan bantuan sinar matahari dilaporkan mampu menjernihkan air asin dalam hitungan jam, jauh lebih hemat energi. Wajar bila banyak dari kita menganggap krisis air adalah persoalan yang cepat atau lambat akan diselesaikan laboratorium. Tetapi ada satu kenyataan yang tidak pernah bisa diselesaikan laboratorium manapun. Dan kenyataan itu pernah dipertontonkan sebuah kota besar kepada seluruh dunia ketika ia menghitung mundur menuju hari kerannya dimatikan. Untuk memahami peminum baru ini, kita perlu kembali ke sebuah kata yang kita pakai setiap hari tanpa berpikir. Awan. Kita menyimpan foto di awan, menaruh dokumen di awan, dan bertanya pada kecerdasan yang konon hidup di awan. Istilah itu terdengar ringan, mengambang, nyaris tanpa berat. Padahal awan itu punya alamat. Setiap email yang kita kirim, setiap video yang kita tonton, dan setiap pertanyaan yang kita ketik diproses oleh komputer fisik yang berdiri di gedung-gedung nyata.
Gedung-gedung itu bernama pusat data atau data center, fasilitas berisi server komputer yang memproses dan menyimpan data dalam skala besar. Sebagian berukuran berkali-kali lipat lapangan sepak bola, berdengung 24 jam di pinggiran kota-kota yang jarang kita ingat namanya. Kate Crawford di bukunya yang berjudul Atlas of AI sudah lama mengingatkan hal ini. Menurutnya, kecerdasan buatan sesungguhnya adalah industri yang sangat material. Ia berdiri di atas tambang mineral, pembangkit listrik, dan sumber air. Padahal yang sampai ke kita hanya kotak percakapan yang bersih di layar. Dari semua kebutuhan material itu, air menempati posisi yang paling jarang dibicarakan. Dan ia masuk lewat 2 pintu sekaligus. Pintu pertama adalah pendinginan. Komputer yang bekerja keras memancarkan panas tinggi. Dan cara meredamnya yang paling murah sampai hari ini adalah mengalirkan air bersih dan membiarkannya menyerap kalor itu. Inilah pendinginan evaporatif yang tadi kita singgung. Yang belum kita sebut, pada sebagian sistem, hingga sekitar 80% air direlakan menguap begitu saja ke udara, hilang dari neraca lokal, tak kembali ke sungai di tempat yang sama. Pintu kedua lebih tersembunyi lagi, pabrik chip. Prosesor yang menjadi otak kecerdasan buatan dicuci berulang-ulang dengan apa yang disebut air ultramurni. Dan satu kompleks pabrik semikonduktor besar dilaporkan bisa menghabiskan puluhan juta liter air setiap hari. Kita terbiasa mendengar Amerika dan Cina berebut chip. Yang jarang disebut adalah bahwa di belakang setiap chip yang diperebutkan itu mengalir air. Dan kecerdasan buatan memperbesar tagihan ini dengan kecepatan yang belum pernah terjadi. International Energy Agency atau IEA memperkirakan satu permintaan ke layanan sekelas ChatGPT menghabiskan listrik hampir 10 kali lipat dibandingkan satu pencarian Google biasa. Dan konsumsi listrik yang membesar berarti panas yang membesar pula, yang menuntut lebih banyak air peredam. Berapa persisnya, tidak ada yang tahu pasti. Dan ketidaktahuan ini bukan kebetulan, sebab perusahaan-perusahaan teknologi besar nyaris tidak pernah membuka data penggunaan air mereka secara terperinci. Yang tersedia hanyalah kepingan-kepingan. Sam Altman, pemimpin OpenAI, pernah menyebut satu permintaan ke ChatGPT hanya menghabiskan sekitar 1/15 sendok teh air, angka yang terdengar menenangkan. Namun disinilah muncul sebuah jurang antara klaim dan hitungan. Para peneliti yang sama dalam sebuah studi yang menakar jejak air dari model bahasa, sampai pada angka yang jauh melampaui itu. Sekitar setengah liter air untuk setiap 10 hingga 50 respons. Dan dalam kajian mutakhir, hampir satu botol penuh hanya untuk satu email pendek. Rand juga menegaskan pembedaan yang penting antara pengambilan air atau water withdrawal, volume yang diambil dan sebagian bisa dikembalikan, dan air konsumtif, yaitu air yang menguap atau terserap dan tak pernah kembali ke sumbernya. Jarak antara dua klaim itu, antara sendok teh dan botol, adalah ruang gelap yang sampai hari ini belum diterangi oleh transparansi siapapun. Namun kepingan lain datang dari laporan perusahaan sendiri, dan angkanya tidak kecil. Dalam laporan lingkungannya, Google mengungkapkan bahwa pusat-pusat datanya mengambil sekitar 37 miliar liter air dalam setahun, dan sekitar 29 miliar liter diantaranya benar-benar terkonsumsi. Sebagian besar menguap ketika meredakan suhu server. Untuk menakar skalanya, standar PBB menyebut kebutuhan dasar seorang manusia sekitar 50 liter per hari. Artinya, air yang diminum pusat data satu perusahaan dalam setahun cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar lebih dari 1,5 juta orang selama setahun penuh. Atau, memakai perbandingan yang dipilih Google sendiri, cukup untuk mengairi sekitar 51 lapangan golf sepanjang tahun. Dan Google hanyalah satu pemain. Pusat data raksasa lain bisa meminum jutaan galon setiap hari, sebanding konsumsi sebuah kota kecil berpenduduk puluhan ribu jiwa. IEA memperkirakan kebutuhan air pusat data dunia akan berlipat 2 pada 2030 dengan konsumsi listrik menyentuh kisaran 945 terawatt jam per tahun. Seluruh proyeksi ini masih perkiraan, namun yang nyaris tak diperdebatkan hanyalah arahnya, terus naik dan naiknya cepat. Lalu, siapa yang menanggung ongkos setetes itu? Pada titik ini, kita mulai melihat bahwa persoalannya bukan sekedar teknis, melainkan sosial. Sebab air yang diminum pusat data itu bukan air abstrak dari neraca global, melainkan air yang punya tempat asal
yang bisa ditunjuk dengan jari. Ia disedot dari sungai, akuifer, dan jaringan pipa milik komunitas yang nyata. Dan komunitas-komunitas itu mulai melawan. Di Spanyol, para aktivis membentuk gerakan yang namanya nyaris puitis. Tu nube secha mi río, awanmu mengeringkan sungaiku. Sebuah protes terhadap ekspansi pusat data di wilayah yang sungainya sudah menyusut. Di Chile dan Uruguay, rencana pembangunan pusat data Google menghadapi penolakan keras, tepat ketika kedua negara sedang dilanda kekeringan panjang. Penolakan itu dilaporkan memaksa perusahaan menunda atau merombak desain peredam suhunya. Namun yang menajamkan gesekan ini adalah sebuah paradoks lokasi. Dari luar, masuk akal kalau kita mengira pusat data akan didirikan di tempat yang sejuk dan basah. Kenyataannya berlawanan. Para operator menyukai daerah panas dan kering, sebab udara lembab mempercepat korosi pada perangkat elektronik dan menuntut sistem peredam suhu bekerja lebih keras. Sementara gurun menawarkan lahan luas yang murah, sinar matahari untuk tenaga surya, angin yang kencang, dan pemerintah daerah yang haus investasi. Padahal daerah panas dan kering, hampir menurut definisinya, adalah daerah yang airnya paling sedikit. Maka terbentuklah susunan yang nyaris menyerupai sindiran. Mesin-mesin paling haus di dunia dibangun di tempat-tempat yang paling tidak punya air untuk diberikan, dan komunitas yang paling rentan kekeringan diminta berbagi akuifernya dengan tamu yang paling banyak minum. Dari sinilah sebuah istilah mulai sering muncul di ruang publik, dan sepanjang pembahasan ini kita akan meminjamnya, emas biru. Gagasannya sederhana sekaligus mengganggu. Bila air bersih menjadi langka, sementara kebutuhannya terus melonjak, maka air akan diperlakukan seperti emas, disimpan, diperebutkan, dan pada akhirnya dimiliki. Charles Fishman dalam bukunya The Big Thirst sudah memberi kerangka serupa. Air bersih diam-diam berubah dari barang bebas menjadi komoditas yang diperebutkan. Dan seperti setiap barang yang mulai dianggap berharga, pertanyaan berikutnya hampir menulis dirinya sendiri. Siapa yang bergerak lebih dulu untuk memilikinya? Salah satu jejak paling memikat berasal dari eksperimen yang tampak seperti fiksi ilmiah. Pada 2015, Microsoft menenggelamkan sebuah kapsul pusat data prototipe di lepas pantai California dalam proyek bernama Project Netic. Alasan resminya masuk akal secara teknik. Hampir separuh penduduk dunia tinggal tidak jauh dari pantai. Semakin dekat pusat data dengan penggunanya, semakin kecil latensi, jeda waktu antara permintaan dan jawaban, yang membuat sebuah layanan terasa lambat atau gesit. Laut pun menawarkan sesuatu yang tak dimiliki daratan manapun. Penyerap panas raksasa yang bekerja cuma-cuma sepanjang tahun. Namun di balik alasan-alasan resmi itu, pertanyaannya terbilang lugas. Bisakah pusat data bekerja lebih efisien di dasar laut, diredam suhunya oleh lautan itu sendiri, bukan oleh air tawar yang berharga? Kapsul pertama bertahan 105 hari tanpa gangguan. Tahap kedua lebih ambisius. Pada 2018, sebuah kapsul berisi 864 server dengan kapasitas simpan 27,6 petabyte ditenggelamkan di kedalaman sekitar 35 meter di lepas pantai Kepulauan Orkney, Skotlandia. Ditenagai sepenuhnya oleh energi angin dan pasang surut. Kapsul itu beroperasi lebih dari 2 tahun, dan ketika diangkat, hasilnya mengejutkan. Tingkat kerusakannya hanya sekitar 1/8 dibanding pusat data di daratan, tanpa manusia menyenggol, tanpa debu, tanpa gejolak suhu. Ia tak meminum setetes pun air tawar. Di atas kertas, Netic tampak jawaban yang nyaris sempurna. Tapi tepat disinilah kelegaan itu mulai retak. Ada satu detail ganjil dalam kisah pusat data bawah laut milik Microsoft. Proyek yang secara teknis berhasil itu kemudian dihentikan. Dan pada keputusan inilah banyak orang mulai bertanya-tanya. Microsoft tidak pernah mengumumkan alasannya secara gamblang. Namun para pengamat menunjuk sejumlah hal yang masuk akal. Kapsul bawah laut sulit diperluas kapasitasnya, dan perawatannya mahal karena harus diangkat ke permukaan setiap kali ada kerusakan. Ditambah lagi, perizinan di wilayah pesisir melibatkan otoritas lingkungan yang kekhawatirannya sah. Sampai di titik ini, kisah itu bisa dibaca sebagai kisah teknik yang biasa saja. Sebuah ide bagus yang kalah oleh logistik. Akan tetapi, di ruang publik ia dibaca dengan cara yang jauh berbeda. Banyak yang menduga proyek itu adalah semacam gladi resik. Bukti bahwa raksasa teknologi sudah lama tahu air tawar akan menjadi titik lemah industrinya.
Menurut pembacaan ini, mereka sudah menyiapkan jalan keluar jauh sebelum publik menyadari ada persoalan. Yang layak diingat, dua pembacaan tersebut tidak harus saling meniadakan. Sebuah perusahaan memang wajar menguji cadangan strateginya. Namun publik pun wajar bertanya, mengapa cadangan itu diuji diam-diam, sementara data konsumsi air di daratan tak kunjung dibuka. Kecurigaan semacam itu tidak tumbuh di ruang hampa. Ia tumbuh karena jejak-jejak kepemilikan yang nyata. Untuk memahaminya, kita perlu menengok siapa saja yang belakangan membeli tanah dalam jumlah besar di Amerika. Bill Gates, salah satu pendiri Microsoft, tercatat sebagai pemilik lahan pertanian pribadi terbesar di Amerika Serikat. Diperkirakan sekitar 242.000 ekar, termasuk pembelian sekitar 14.000 ekar lahan di Washington Timur senilai $171 juta pada 2018. Ketika isu krisis air menghangat, kepemilikan ini cepat dibaca sebagai upaya menguasai tanah beserta hak airnya. Namun Gates sendiri membantah. Menurutnya lahan itu dikelola tim investasi profesional, dan totalnya bahkan tidak sampai sepersekian persen dari seluruh lahan pertanian Amerika. Dan pada titik inilah dialektika itu menjadi menarik. Data resmi Departemen Pertanian Amerika Serikat memang mendukung bantahan tersebut. 242.000 ekar hanyalah sekitar 0,03% dari total lahan pertanian negara itu, kira-kira seperempat luas negara bagian terkecil Amerika. Akan tetapi, para pengkritiknya menjawab bahwa persoalannya bukan pada persentase, tetapi pada posisi. Lahan-lahan itu banyak berada di lembah subur yang haknya atas air sudah melekat turun-temurun. Dengan kata lain, luas yang kecil bisa berarti kendali yang besar. Pola serupa mengikuti Mark Zuckerberg yang membeli ratusan hektar lahan di Pulau Kauai, Hawaii. Pembelian yang bergesekan dengan hak tanah adat setempat yang disebut kuleana, dan sempat berujung gugatan yang ia cabut setelah kecaman publik. Fakta-fakta ini tidak membuktikan adanya rencana besar menguasai air, dan penting untuk jujur soal itu. Yang bisa dikatakan dengan aman hanyalah kecenderungannya. Di Amerika, membeli tanah seringkali sekaligus berarti membeli air yang melekat padanya. Mengapa tanah bisa berarti air? Untuk menjawabnya, kita perlu kembali ke lapisan hukum yang jarang dibicarakan, dan yang usianya jauh melampaui komputer manapun. Amerika Serikat mengatur air lewat konsep yang disebut hak atas air, warisan dari abad ke-19 ketika para petani, peternak, dan penambang emas berebut aliran sungai yang sama di wilayah barat yang kering. Negara bagian timur umumnya memakai doktrin riparian, yaitu pemilik tanah yang bersinggungan langsung dengan sungai atau danau berhak memakai airnya secara wajar. Wilayah barat yang kering menempuh prinsip yang jauh lebih tegas. Prinsip itu disebut prior appropriation, atau sederhananya, siapa cepat dia dapat. Hak air diberikan kepada pihak yang paling dulu mengambil dan memanfaatkannya, lalu diwariskan lintas generasi. Ada pula littoral rights bagi pemilik tanah di tepi danau dan laut. Susunan hukum ini lahir di abad ketika air diperebutkan oleh petani dan penambang. Ia tidak pernah dirancang untuk zaman ketika satu gedung tanpa jendela bisa meminum air sebanyak sebuah kota kecil. Dan di celah antara hukum tua dan kebutuhan baru itulah berbagai narasi tumbuh liar. Dari klaim hak air keluarga lama hingga token kripto yang menjual gagasan air sebagai jaminan nilai. Sebab, ketika sebuah sumber daya mulai dirasa langka, pasar dan mitos biasanya lahir hampir bersamaan. Sampai di sini, kita mudah tergoda untuk menutup cerita dengan satu penjahat tunggal. Akan tetapi, jika dibedah dari dua sudut pandang, antara yang membela dan yang mengkritik, gambarnya ternyata berlapis-lapis dari perkiraan itu. Bagi para pembelanya, industri ini sedang memperbaiki diri lebih cepat daripada kebanyakan industri lama. Raksasa seperti Google dan Microsoft telah mengikat diri pada janji water positive, yaitu komitmen mengembalikan air ke lingkungan melebihi yang mereka konsumsi pada tahun 2030. Janji itu ditempuh lewat restorasi daerah aliran sungai dan lewat sistem peredam sirkulasi tertutup yang nyaris tak kehilangan air. Sebagian pusat data baru bahkan beralih sepenuhnya ke pendinginan udara, meninggalkan air sama sekali. Dan kalau kita jujur pada proporsi, pertanian menelan sekitar 70% air tawar dunia. Di neraca global, seluruh pusat data masih hanya angka kecil di pojok tabel. Kritik yang, dari sudut ini, tampak berlebihan. Ada pula argumen yang menukik lebih jauh.
Kecerdasan buatan yang sama ini dipakai untuk memetakan kebocoran pipa, meramal kekeringan, dan mengefisienkan irigasi. Sehingga bukan mustahil, ia kelak menghemat air lebih banyak daripada yang diminumnya. Namun kita tidak boleh menutup mata terhadap cacat yang menempel di semua pembelaan itu. Air selalu bersifat lokal, dan tidak satupun janji global bisa dirata-ratakan ke sebuah lembah tertentu, ke sebuah akuifer yang nyata. Komitmen mengembalikan air di daerah aliran sungai lain tidak menolong sumur yang mengering di sebelah pusat data hari ini. Komitmen tahun 2030 tidak menjawab izin yang ditekan tahun ini. Dan selama data konsumsi air belum dibuka per lokasi, penduduk yang berbagi akuifer dengan mesin-mesin itu diminta percaya begitu saja. Persis seperti yang diingatkan Fishman dalam buku yang tadi kita sebut. Tidak ada seorang pun yang benar-benar meminum angka rata-rata global. Yang diminum manusia selalu air dari satu tempat, satu waktu, satu sumur yang konkret. Maka kita kembali ke meja tempat semua ini bermula, ke segelas air di samping papan ketik, dan ke pertanyaan pendek yang kita ketikkan dengan santai. Sebab setiap zaman punya sumber daya yang menentukan bentuk kekuasaannya. Batu bara pada abad mesin uap, minyak pada abad kendaraan, chip pada abad komputasi. Bila arah yang kita telusuri hari ini benar, abad kecerdasan buatan sedang menambahkan satu barang lama ke daftar itu, emas biru. Dan yang paling layak direnungkan bukanlah apakah mesin-mesin ini akan berhenti meminum air kita, tetapi kenyataan yang jauh lebih senyap, bahwa harga dari setiap jawaban instan di layar dibayar di tempat yang jauh oleh orang-orang yang tidak pernah ikut mengetik pertanyaannya.